Kalau orang tua tuh nunggu sampai anak-anak besar dan dewasa baru mulai mau dididik, karakter buruknya itu sudah mengeras seperti batu. Udah telat. Lebih susah ngedidik orang tua daripada anak muda. Yang setuju katakan amin. Makin tua makin susah dikasih tahu. Wah, langsung setuju semua, istri-istri ngangguk-ngangguk. Jika orang tua menunggu anaknya remaja baru dipukul, itu pun salah. Karena itu kita nggak boleh menunda disiplin. Karakter yang sudah mengeras sulit sekali berubah kecuali oleh intervensi Tuhan. Makanya saya pernah bilang, cuma Tuhan yang bisa ngubah orang. Saya akan khotbah tentang jendela waktu dalam mendidik anak. Kita tuh nggak boleh sembarangan mendidik anak. Kita harus ngerti caranya bagaimana di usia seperti apa. Nah, saya tahu anak-anak di sini ada yang anak-anak muda belum menikah, tapi ini bisa jadi pembelajaran yang baik bagi ke depan dan juga buat Anda yang mungkin sudah sendiri bisa dibagikan ke orang-orang yang Anda kenal, mungkin anak-anak Anda. Amsal 19 ayat 18. Kita baca sama-sama. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Amsal 19 ayat 18 memberi peringatan bagi orang tua mengenai dua hal. Yang pertama jendela waktu, katakan jendela waktu. Dan yang kedua motivasi, katakan motivasi dalam mendidik anak. Saya akan fokus kepada jendela waktu untuk ibadah saat ini. Amsal 19 ayat 18 bilang, hajarlah anakmu selama ada harapan. Dalam bahasa Ibraninya ditulis tikvah, yang artinya tali atau harapan yang membentang. Selama ada harapan, bahasa Ibraninya itu kies tikvah, yang memiliki pengertian urgensi waktu atau jendela kesempatan. Maksudnya apa? Ada masa di mana hati anak masih lembut seperti tanah liat yang mudah dibentuk. Kalau orang tua tuh nunggu sampai anak-anak besar dan dewasa baru mulai mau dididik, karakter buruknya itu sudah mengeras seperti batu. Udah telat. Lebih susah ngedidik orang tua daripada anak muda. Yang setuju katakan amin. Makin tua makin susah dikasih tahu. Wah, langsung setuju semua, istri-istri ngangguk-ngangguk. Jika orang tua menunggu anaknya remaja baru dipukul, itu pun salah. Karena itu kita nggak boleh menunda disiplin. Karakter yang sudah mengeras sulit sekali berubah kecuali oleh intervensi Tuhan. Makanya saya pernah bilang, cuma Tuhan yang bisa ngubah orang. Apa yang seharusnya bisa diperbaiki hanya dengan sebuah teguran ringan di usia 5 tahun, mungkin harus membutuhkan badai kehidupan yang sangat berat untuk mengubah seseorang di usia 25 tahun. Bisa paham maksud saya? Harusnya ini karakter yang bisa dibentuk dengan teguran ringan di usia 5 tahun. Tapi karena tidak dilakukan, prosesnya jadi berat. Di usia 25 tahun, badai kehidupan yang berat yang bisa mengubah dia. Nah itu kan yang Pak Jojo pernah khotbah gini, orang tuh kalau gak mau berubah, Tuhan bisa pakai banyak hal. Penyakit, masalah, tiba-tiba ditinggal istri baru mau berubah. Tapi kita gak mau semua itu terjadi, amin. Kita mau belajar jadi bijaksana. Amsal 13 ayat 24 berkata gini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Sekali lagi, menghajar dia pada waktunya, bicara soal jendela kesempatan. Ada fase-fase kehidupan di tahapan usia anak, di mana kita harus mengambil waktu-waktu itu untuk mendidik dengan cara yang berbeda. Pembiaran terhadap karakter buruk anak, terhadap kelakuan anak yang buruk, merupakan bentuk kebencian, bukan kasih. Makanya tadi saya bilang, kasih itu mendidik. Tuhan sayang sama kita, makanya dia mendidik kita. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
Jadi kalau kita sayang sama anak, kita harus berani mendisiplin. Jangan sampai karena terlalu sayang, kita terlalu memanjakan sampai tidak ada disiplin sama sekali. Itu malah firman Tuhan bilang, itu bentuk kebencian. Sedangkan disiplin atau hajaran merupakan bentuk kasih. Nah bedanya gimana Bu Heni? Bedanya gini, tadi saya bahas di motivasi, mendidik anak. Waktu kita mendidik anak, mendisiplin anak, itu harus keluar dari kasih. Waktu kita mukul, itu tujuannya mendisiplin, bukan menyakiti. Beda dengan menghukum. Menghukum biasanya motivasinya karena kesalahan yang dia perbuat, dan kita mau hukum, dan kita lakukan itu dengan kemarahan. Tapi disiplin dilakukan dengan hati yang tenang karena mengasihi. Pernah nggak ada ibu-ibu di sini yang waktu mukul anak hatimu sakit? Karena kamu sayang sebenarnya dan kamu nggak mau pukul. Ada yang pernah rasakan itu angkat tangan? Tapi karena kamu tahu ini kalau nggak dipukul anaknya nggak akan belajar, kamu terpaksa pukul. Yang pernah ngalami angkat tangan? Waduh, luar biasa. Itu bedanya, mendisiplin dengan kasih. Kita sebenarnya sayang, tapi kita tahu kalau kita nggak pukul anak ini nggak belajar. Dia harus tahu ini salah. Yang terjadi adalah gini, banyak orang tua yang membiarkan anaknya berkelakuan buruk. Satu kali Excel masih kecil, SD kalau nggak salah ya. Saya tuh sempat nolong temen. Dia susah, jadi supaya dia bisa kerja bantu suaminya, mereka jadi nggak bisa punya neni kan karena nggak ada uang. Nah anaknya masih kecil. Sudah saya bantu, saya urus anaknya. Tapi alhasil anaknya bully anak saya. Di depan mamahnya ketika kami makan bersama, anak saya matanya dicolok. Mamanya tahu, cuma bilang begini, jangan begitu. Begitu mamahnya kasih tahu papanya, tuh masa anak kamu colok matanya. Bapaknya cuma bilang gini, namanya juga anak kecil, bayangin. Dan anak ini kerap kali saya dapati menghajar anak saya. Ketika saya lihat di kamar mandi, Excel itu didorong sampai dadanya membentur wastafel yang dari keramik itu dengan keras. Bruk. Terus satu kali lagi saya lihat dengan kaca spion mobil karena dia duduk paling belakang, saya nyetir, saya liatin. Excel dijewer sampai gini. Masih kecil dulu. Dan anak perempuan saya, bayangin, lebih tua dari dia, dihiata. Anak saya di taekwondoin gitu sama dia sampai terjerembab. Saya perhatikan kenapa anak ini begini ya. Karena dia anak satu-satunya. Terlalu dimanjakan, gak pernah dihukum. Tahu hukumannya apa? Gak boleh main iPad 1 hari. Habis anak orang dihajar dia. Lihat baik, karakter buruk. Makanya Amsal berkata, dari kecil anak-anak itu sudah bisa dilihat bersih atau tidak kelakuannya. Jadi kalau Anda lihat dari kecil anakmu ini jahat, harus didisiplin. Dia harus tahu bahwa itu salah. Kalau anakmu tidak disiplin, waduh gedenya jadi monster bos. Jadi preman, bunuh orang tanpa rasa bersalah. Dan cilakanya anak ini sering diajak papa mamanya tuh nonton film-film Avenger, film-film yang pokoknya berantem-berantem bunuh orang gitu loh. Heran aku. Sementara anak saya demennya nonton Mickey Mouse. Dia bunuh-bunuh orang filmnya. Kita mesti ngerti tontonan yang wajar buat anak-anak usia di bawah 7 tahun tuh apa gitu loh. Well, kita harus mendisiplin anak-anak kita untuk melucuti karakter dan kelakuan yang buruk sebelum terlambat. Makanya firman Tuhan berkata, menghajar dia pada waktunya. Secara psikologis dan teologis, anak tuh memiliki pusat otoritas yang bergeser seiring dengan pertumbuhan kedewasaan mereka. Nah, karena itulah Alkitab tadi mencatat bahwa pada waktunya, mendidik anak tuh pada waktunya. Saya akan bahas setiap tahapan usia memiliki jendela keterbukaan yang berbeda. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, boleh ditayangkan? Usia 0 sampai 6 tahun. Yaitu disebut fase pembentukan. Katakan sama-sama.
Fase pembentukan. Bahasa Inggrisnya the discipline years. Tahun disiplin. Siapa yang mereka dengar di usia ini? Orang tuanya. Orang tua segalanya. Bentuk didikan yang diberikan harus fokus kepada ketaatan mutlak. Jadi anak harus nurut sama kita 100%. Karena ini awal. Kemudian pembentukan kebiasaan, habit. Contoh, kalau mau anakmu terlatih taat dari kecil, jangan kompromi. Dia harus taat. A, B, B. Terlatih tidak berdusta dari mulai usia ini. Lalu dia mulai terlatih merapikan mainannya sendiri. Lalu dia terlatih kalau makan mau sendiri. Loh, gue ini masih kecil, bisa. Lalu mulai terlatih bangun jam berapa? Ini dari usia sekarang. Jadi Anda bisa membentuk mereka di masa yang terbaik itu 0 sampai 6 tahun. Inilah di mana masa hajaran fisik seperti pukulan yang terukur, katakan yang terukur. Ulang-ulang biar paham. Hajaran yang terukur. 3, 2, 1. Atau konsekuensi langsung paling efektif untuk membentuk syaraf motorik mereka dan moral dasar mereka. Nah disinilah anak-anak boleh dipukul. Nah tapi pukulnya terukur. Gak boleh dihajar pakai pipa besi, pakai tangga, pakai kayu. Bapak Ibu ketawa di sini. Percaya nggak? Saya tuh ke pedalaman. Orang tua tuh kalau mukul anak, lihat apa pakai apa? Pakai kursi digebuk, ada sapu digebuk, ada kayu digebuk, sembarangan mukul anak. Aduh, tadi sama Tasya baru cerita, zaman kita kecil mah, zaman Belanda, kita digebuk sama guru kita pakai apa? Jari kalau kuku panjang? Penggarisnya penggaris apa? Kayu, jebret. Kalau kita ngobrol di belakang sama teman, guru lempar kita pakai apa? Penghapus papan tulis yang kotor tuh loh. Cepret kepalamu kena kayu jedot gini. Itu tuh ya, zaman sekarang masih ada loh, tak tahu. Karena guru-guru zaman sekarang tuh kan berangkat dari seusia kita. Segini-gini nih, rahasia. Gak percaya? Hati-hati, tanya anakmu. Di sekolah gurumu masih begini gak? Setelah Chloe Zoe besar, baru cerita sama saya. Dulu zaman mereka sekolah, SMP kelas 1, saya sempat sekolah kan di sebuah sekolah. Dekat rumah, saya enggak mau sebut ya, kan enggak boleh jelekin orang. Aduh Tuhan Yesus, saya pikir kan sekolah beragama gitu loh. Anak saya cerita, itu guru hajar kepala muridnya pakai buku tebel. Pakai penggaris dihajar. Loh kok kayak zaman mama kecil mama bilang. Hati-hati, tanya anakmu. Hajaran fisik itu terukur. Bu Heni pakai apa? Pakai ikat pinggang. Kenapa kok nggak pakai tongkat? Zaman dulu, ketika Alkitab ini ditulis, itu anak-anak dididik pakai rotan. Bukan rotan buat menyiksa, ngerti ya? Bukan pecut yang buat mecut kuda, kerbau gitu, enggak gitu. Pakainya itu tongkat yang ada lengkungannya gini. Nah, tapi ini hanya sebagai simbolis. Otoritas. Kalau domba itu sampai mau masuk jurang, gembala tuh narik lehernya, pakai lengkungannya, paham ya? Tapi sakjane bahasa Jawanya. Kalau kita mukul anak tuh bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendisiplin. Jadi harusnya pakai sesuatu yang cukup menyakiti kulit saja, jangan ke otot, jangan ke tulang. Patah kaki anakmu. Nah saya selalu punya batasan. Terukur kan, apa yang dia langgar baru dapat pukulan, harus ada. Jangan makan gak habis pukul, bangun tidur nangis pukul, gak gitu sayang. Harus ada batasan yang masuk akal. Contoh, Chloe Zoe itu waktu umur 2,5 tahun, Axel baru lahir. Axel 1 tahun, mereka 3,5 tahun. Itu dibully adeknya, mereka gak suka adeknya. Mungkin karena merasa mamahnya diambil ya. Jadi suka dibully. Nah begitu Axel besar, umur 3 tahun udah bisa berantem. Wah saya lihat mereka tendang-tendangan. Nah saya tidak mau mereka saling menyakiti. Sama seperti Tuhan tidak suka kita saling menyakiti. Jadi saya ngajarin anak saya tidak boleh saling menyakiti. Kalau sampai kamu pukul-pukulan, mama akan pukul kamu.
Pukulnya pakai apa? Pakai ikat pinggang. Jadi begitu mereka berantem, udah mulai pukul, saya jalan. Ambil ikat pinggang, mukul anak itu harus tenang. Enggak dengan emosi. Bapak-bapak dengar, tidak dengan emosi. Jangan habis-habisan gebuk anakmu. Itu namanya penyiksaan, tangkap polisi loh. Saya bilang gini, yuk balik badannya. Saya pukul di, bokongnya. Karena ini daging paling tebel, betul nggak? Saya suruh balik badan. Ampun mama, no. Kalau kita sudah bikin aturan, kita enggak boleh langgar. Di situ enggak ada ketegasan. Saya hajar tiga-tiganya. Jebret. Waduh mama sakit mama. Saya hajar lagi 2 kali. Sampai 3 kali. Selesain nangis mereka. Saya kasih tahu. Kalau kita itu memukul dengan kasih. Kita itu mungkin cuma menyakiti mereka di kulit aja. Sakitnya itu sebentar. Tapi kalau kita tidak mendidik mereka, mereka akan sakit yang permanen. Bisa paham? Kelakuan buruk yang dibiarkan, gak dididik. Anak itu tumbuh, kurang ajar, gak tahu sopan santun, gak bisa respect sama orang, gak taat. Liatin aja, anak yang manja kayak gitu, gedenya jadi apa? Siapa yang nuai? Kita. Kalau mukul itu harus dengan kasih, jangan dengan emosi. Kalau Anda marah, Anda tenang dulu. Tidak boleh mukul anak karena luapan emosi. Apalagi gini, kesal sama bapak lu, sini lu gue hajar gitu, jangan. Apalagi gini, cerai sama istri, anak ikut bapak, tiap hari lihat anaknya bilang gini, emang lu kayak emak lu, hajar gitu, gak boleh. Jadi kayak lampiasan balas dendam, gak boleh. Apalagi kesal di kantor, capek, mama capek tahu, hajar anak, salah. Gak boleh. Melampiaskan emosi sangatlah salah. Kita harus pukul tuh dengan hati yang tenang. Karena tujuannya membangun fondasi rasa aman dan rasa hormat terhadap otoritas. Anak seusia ini hanya bisa paham rasa hormat seperti kita takut akan Tuhan. Itu karena dia tahu kalau dia langgar akan ada disiplin. Saya nggak suka kata hukuman. Konsekuensi yang kita berikan itu adalah disiplin, bukan hukuman. Bedanya apa Bu Heni? Hukuman itu bicara tentang masa lalu. Kesalahan yang dia buat di masa lalu. Tapi disiplin bicara soal siapa dia di masa depan. Karena didikan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang selanjutnya, usia 7 sampai 12. Disebut tahun fase pelatihan. The training years. Kalau tadi fase pembentukan, sekarang fase pelatihan. Siapa yang mereka dengar? Orang tua, guru, dan tokoh idola. Ini usia SD ya, 7 sampai 12. Di sini anak mulai membandingkan nilai di rumah dengan dunia luar. Bentuk didikan kita harus fokus kepada penjelasan. Biasanya di usia ini tuh anak mulai bawel, nanya, mengapa ini salah? Mengapa itu benar? Anda enggak bisa karena capek terus bilang gini, ya pokoknya begitulah. Gak bisa. Nanti dia tanya AI loh. Serius, apa yang terjadi dengan zaman sekarang? Karena orang tua enggak pernah di rumah, mereka enggak tahu mau tanya siapa. Komunikasi tidak terbangun. Mama papa sibuk dengan HP masing-masing. Sibuk meeting. Anak tanya siapa? Tanya Autobot. AI. Makanya begitu ada masalah, AI bertanya, maukah kau jadi teman saya? Siapa namamu? Matenglah kita ya. Banyak anak-anak yang dipengaruhi katanya, bunuh diri dan macam-macam. Hindari ini dengan menjadi teman buat anak-anak Anda. Di usia 7 sampai 12 tahun ini adalah masa untuk menanamkan logika di balik aturan. Jadi kalau Anda bikin aturan, Anda harus jelaskan kenapa begitu. Kenapa begini? Harus jelasin. Tujuannya apa? Memperkenalkan konsep tanggung jawab pribadi dan integritas. Mulai ngasih anak-anak itu tanggung jawab. Yuk kamu kalau pulang sekolah, kamu harus langsung pulang. Taruh tas kamu di sini,
taruh sepatu kamu di sini lalu cuci tangan. Kenapa? Cuci tangan, karena kamu di luar itu banyak kotoran bakteri. Pakaian harus langsung diganti. Kalau saya anak-anak dari kecil itu ada pakaian rumah bahasanya. Jadi pulang itu ganti pakaian rumah, mereka mandi dulu. Saya latihnya gitu. Sampai di rumah enggak main kotor-kotor. Bikin PR, istirahat sampai malam. Kemudian kalau mau tidur ganti lagi baju tidur. Jadi ada pakaian yang saya ganti. Mereka tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Saya selalu jelaskan. Nah, kita kalau mau ngasih anak pemahaman logika, jangan lihat mereka terlalu kecil untuk mengerti. Karena sebenarnya anak-anak tuh cerdas. Disinilah usia, kalau orang tua tidak menanamkan nilai-nilai yang baik, mereka akan dengar orang lain. Bagus kalau gurunya itu baik, tapi bagaimana dengan guru yang tidak baik? Guru yang mencepelehkan mereka di sekolah. Guru yang menyentuh mereka. Guru yang ngomongnya gak benar ke mereka. Apa yang terjadi? Guru yang melemparkan perkataan, memang kamu nih, dasar kamu nih jelek, kamu nih gendut. Bayangin, anak kita tuh jadi apa? Rendah diri, jadi tertutup, penolakan diri terbentuk di situ. Kenapa? Karena orang tua tidak memakai fase ini untuk menanamkan logika kepada mereka, menanamkan prinsip-prinsip, gak menaruh hikmat bahasanya gitu. Kemudian usia 13 sampai 18 tahun adalah fase pendampingan. Ini usia SMP dan SMA. The coaching years. Siapa yang mereka dengar? Peers, teman sebaya. Di usia ini secara alami pengaruh teman itu meningkat tajam. Mereka lebih dengerin temannya. Nah, fondasi di fase sebelumnya kalau lemah, anak tuh akan jadi tuli sama orang tua. Artinya gak bakal dengar orang tua. Makanya fase 0 sampai 12 tahun itu penting banget, golden years. Kalau orang tua gak menanamkan nilai-nilai di situ dan mereka dengar orang lain, mereka gak dengerin kalian lagi. Bentuk didikan, pergeseran dari otoritas ke relasi. Anak kalau sudah remaja, usia 13 sampai 18, itu kita harus jadi kayak penasehat, jadi teman buat dia. Dia bisa cerita, jangan sampai kita perlakukan mereka seperti balita. Ayo cuci tangan, ayo makan, udah telat. Jangan lagi dipukul, hukumannya gak boleh dihajar pakai ikat pinggang, dihajar pakai tongkat. Ini usia yang sudah salah. Anda bukannya menghasilkan pertobatan tapi pemberontakan kalau di usia ini Anda masih pukul mereka. Hajaran atau didikan, disiplin, di usia ini lebih bersifat seperti kehilangan hak istimewa. Contoh, dulu saya marah sama Chloe, sama Zoe, saya bilang gini, kamu gak boleh pakai handphone lagi, kamu gak boleh pakai laptop lagi, saya ambil, karena tidak taat. Jadi ini yang maksudnya kehilangan hak istimewa. Dan saya memakai waktu anak-anak saya remaja ini, diskusi tentang konsekuensi hidup. Contoh, anak perempuan, kamu harus jaga diri. Jangan izinkan laki-laki menyentuh tubuh kamu sembarangan. Hati-hati kalau berpakaian. Kenapa? Karena perempuan itu rentan. Kalau sampai hamil, masa depan kamu hancur. Saya mulai menanamkan itu. Bicara mulai tentang, karena gini, anak muda itu paling tertarik ngomong soal hubungan, pacar-pacaran. Kemudian saya mulai menarik cara pandang mereka waktu anak-anak saya remaja. Mereka dikelilingi sama teman-teman yang orang tuanya tuh broken home. Temennya main ke rumah. Saya masuk ke kamar anak saya peluk anak-anak saya. I love you, peluk lama gitu. Terus temennya lihat, bingung. Temennya bilang gini, kok mama kamu peluk-peluk kamu? Zoe bingung. Hah? Emang kamu enggak? Enggak. Mereka merasa aneh. Disinilah saya mulai ngerti. Di usia ini penting sekali. Anak itu mau besar dengan cinta atau besar dengan kebencian. Nah, tujuan kita di usia ini, anak tuh harus dipersiapkan untuk siap mandiri. Mereka harus bisa membuat keputusan yang benar di usia selanjutnya. Kita harus melepas mereka setelah ini. Maksimal umur 18. Kalau anak-anak Anda udah remaja saat ini,
Jangan perlakukan mereka kayak balita. Persiapkan mereka keluar dari sangkar, istilahnya. Harus bisa bikin keputusan yang baik. Saya mulai ajarin mereka ngatur keuangan. Saya mulai ajarin mereka, kamu kalau nanti hidup sendiri harus belajar masak. Kami mulai ajarin masak di rumah. Mempersiapkan mereka sungguh-sungguh untuk lepas dari kami. Nah, yang terakhir, usia 19 plus. Di atas usia 19 tahun itu fase persahabatan namanya. The friendship years. Nah, ada di sini yang anaknya sudah di atas 19 tahun? Dengar baik. Jangan lagi dimarah-marahi kayak anak kecil. Apalagi dipukulin. Bahkan di usia remaja, 13 sampai 18 tadi. Sampai Anda gampar anak Anda, dia benci Anda selamanya. Mungkin dia tetap baik sama Anda, tapi hatinya udah terluka. Kita enggak bisa mukul anak usia 15 tahun seperti mukul balita umur 5 tahun. Udah enggak boleh. Percayalah, tahan dirimu. Umur 19 tahun ke atas adalah fase persahabatan. Siapa yang mereka dengar? Diri sendiri dan mentor pilihan. Mereka pilih siapa yang mereka mau dengar. Mereka hanya akan mendengarkan orang tua kalau ada respek yang terbangun di fase-fase sebelumnya. Di usia mereka dari kecil sampai besar. Makanya dari mereka kecil, biasakan Anda peluk mereka. Biasakan Anda bilang, papa sayang kamu. Mama sayang kamu, jangan berhenti. Dari baby sampai besar. Apa yang terjadi? Saya kasih tahu, karena kami lakukan itu. Anak saya penuh rasa percaya diri. Anak saya menjadi happy kids. Anak-anak yang bahagia. Dan yang luar biasa begini. Mereka sampai hari ini, Chloe Zoe udah mau 21 tahun dan Axel sudah lewat 18 tahun. Mereka tuh masih mau peluk saya. Masih bilang, Mama I love you so much. Mama, I miss you. Kita mesra banget. Axel itu kalau saya pulang, saya ketuk pintu, Axel lagi ngapain? Dia kunci pintu jadi saya gak ganggu, saya baru mau pergi ke kamar saya, mau mandi. Dia tiba-tiba keluar, Mami, wait. Padahal saya tahu dia lagi di komputer. Dia buka pintu cepat-cepat buat ngapain? Buat peluk saya. Just to hug me. I love you, Mami. Habis itu kami biasanya ngobrol setelah saya mandi. Kami janjian ngedate, malam ini saya janji sama Axel ngedate 18.30. Bentuk didikan. Memberikan saran hanya jika diminta. Ingat nih orang tua. Kita nih kebiasaan bawel. Sok-sok ngasih saran. Anak di atas 19 tahun, Anda hanya kasih saran kalau dia minta. Dan ini yang penting, doa yang kenceng. Maaf, anak mulai pacaran. Ketemu cewek atau cowok yang dia suka. Ada hal yang di luar kendali kita. Apa itu? Kita nggak bisa pilih siapa yang anak kita jatuh cinta. Betul nggak? Misalnya kita bilang, kamu harus jatuh cinta sama anak orang kaya, cantik, jelita dan sebagainya. Nggak mungkin. Dia jatuh cinta sama siapa Anda nggak bisa pilih. Nah masalahnya begini. Kalau nggak seiman gimana Bu Heni? Gimana? Ngalamin, saya kasih tahu, jangan pakai kekuatanmu. Anak udah besar. Sebaik-baiknya kamu mendidik anak. Pada akhirnya dia enggak bisa pilih dia jatuh cinta sama siapa. Apa yang kamu lakukan? Jangan marah. Ketika Anda marah, Anda sedang memutuskan hubungan dengan anakmu. Menjauhkan dia dari kamu. Akibatnya dia enggak bisa terbuka. Jangan marah, tapi kasih tegas. Pokoknya mama mau, kalau kamu sampai nikah, kamu harus nikah dalam Tuhan. Nggak peduli dia agama apa, kamu harus menangkan jiwanya. Kamu harus jadi teladan buat dia. Kamu harus bawa dia ke gereja. Wah Bu Heni kristenisasi, ya kalau lu mau sama anak pendeta itu syaratnya. Ya kan, masih bagus gue gak bilang lu kaya raya. Harus anak Tuhan pokoknya, nggak ada diskon. Tapi itu saja yang saya katakan, selepas itu, anak saya itu terbuka banget sama saya. Dia bisa cerita, mama dia gini, dia gitu. Dan saya doa terus. Mau tahu doa saya ya? Manjur. 2. Tuhan, kalau anak ini jodoh dari Tuhan buat anakku. Jamah dia, selamatkan dia. Aku rebut jiwanya dalam nama Yesus. Biarlah dia boleh mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia bukan dari Tuhan, ini doa kedua. Pisahkan dengan caramu yang luar biasa.
Bapak Ibu, kalau Anda pakai kekuatanmu memisahkan mereka, anakmu benci kamu selamanya. Pilih mana? Berapa banyak yang kawin lari? Oh, enggak ada. Saya kasih tahu, sampai kapanpun, apapun yang jadi pilihan anak saya akan tetap dukung dia. Pendeta kok kayak gitu, gagal didik anak. Lu kira terima Yesus itu bisa dipaksa? Biar lu anak pendeta, dari kecil dibawa ke gereja, dengar emak khotbah udah nggak dari hitungannya. Yesus bilang, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau bukan diberikan Bapa kepadaku. Keselamatan itu kasih karunia, makanya jangan sia-siain. Kita bisa kenal Yesus tuh anugerah, amin. Anda ke gereja tiap minggu bawa anakmu. Anda yakin anakmu bisa kenal Yesus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa karya Roh Kudus? Mustahil. Tapi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ini yang saya mau tutup. Anda berikan saran jika diminta dan doakan sungguh-sungguh. Tadi saya bilang, nah ini penting. Pastikan Anda jadi pelabuhan buat anak-anak Anda untuk mereka bisa pulang saat menghadapi badai kehidupan. Berikan rasa aman untuk mereka bisa pulang. Karena mereka tahu biarpun mereka salah, Papa Mama sayang. Seperti Tuhan sayang sama kita. Dan kita tahu kita punya rasa aman bahwa kita bisa selalu pulang kapan aja. Katakan amin. Saya akhiri. Sebagai orang tua penting sekali memahami fase mendidik anak. Mendidik anak di luar fasenya. Bukan menghasilkan pertobatan tapi pemberontakan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yuk, pastikan kita ngerti cara didik anak supaya kita gak melukai hati mereka. Yang malah merusak hubungan kita dan menjauhkan anak-anak dari kita. Waktu saya habis, saya berdoa Anda punya pemahaman yang baik tentang mendidik anak. Khotbah ini akan ada streaming live untuk didengarkan kembali dan dicatat di rumah. Mari menang dalam rumah tangga kita. Amen. Mari berdoa. Kasih karuniamu menolong kami. Jadi orang tua gak ada sekolahnya. Kami banyak bikin salah Tuhan. Di fase-fase yang harusnya kami punya kesempatan menanamkan nilai-nilai. Takut akan Tuhan, kasih sayang. Mungkin ada di antara kami yang melewatkan itu. Mungkin ada cara mendidik yang salah. Kami kerap kali melampiaskan amarah. Tapi hamba-Mu berdoa, Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Engkau sanggup memulihkan. Mari ambil waktu doain anak-anakmu yuk. Doakan cucu-cucumu. Doakan menantumu yang mungkin hari ini tidak jadi menantu yang baik. Ambil waktu doa. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Pulihkan hubungan orang tua dan anak yang rusak Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang berontak dan malah membuat malu. Bahkan menjauh. Aku berdoa. Pulihkan Tuhan. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Kami butuh anugerah-Mu. Berikan kesabaran buat kami orang tua. Sebagai papa maupun mama. Dalam mendidik anak-anak kami. Supaya kami enggak mendidik dengan kemarahan yang meluap-luap. Dengan emosi yang meledak-ledak. Sehingga anak-anak kami jadi korban dari kemarahan kami. Dari ego kami Tuhan. Dari rasa malu kami. Dari dendam kami kepada pasangan. Tapi kami mau belajar untuk berubah. Kami mau jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kami. Dan hari ini kami yang mungkin bikin salah Tuhan. Kami mau minta maaf buat anak-anak kami. Anugerah-Mu kiranya tercurah memulihkan hubungan kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup pulihkan dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami serahkan Tuhan keluarga kami, anak-anak kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Ini berkati sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. I love you guys.